Wah, kayaknya lagi error nih Aseptariat Cahyadi. Masa esen tenggiri sabun yang buat mancing lele mau dipakai mancing ikan, Mas? Emangnya bisa? Udah gitu makainya cuma 1 tetes. Aneh-aneh aja deh. Dan ya, kok malah dapet amplop. Tonton videonya sampai selesai ya. Jadi ceritanya kayak gini ya. Setelah hampir 3 minggu lebih Nicole terbaring lemah di kasur karena sakit tipes. Ini momen kebangkitan hari pertama bisa ikut lagi ke kolam buat bikin konten MH Mancing. Thank you ya buat kemarin yang udah doain. Seperti biasa masih bersama Apih Pejero dan Aseptariat Cahyadi. Ini padahal waktu mancingnya tuh nanti mulainya jam 2, tapi setengah 1 udah nyampe kolam. Peserta lain belum ada yang datang. Ini kita langsung cari tempat yang enak aja buat prepare ya. Oh ya Om, sekedar survei kecil-kecilan aja, tolong dijawab di komen ya. Kalau anda semua nonton konten mancing itu paling seneng bagian apanya? Bagian adegan pas strike dapat ikan, bagian pas nyepil peralatan, atau bagian adegan pas ngeracik umpan, atau adegan apa? Tolong kasih tahu kita lah. Oke, just for your information, tas Mandala yang biasa kita pakai buat bawa esen tuh udah almarhum ya, udah nggak bisa dipakai, udah robek, kita ganti pakai tas baru. Ini nih kolas dadah ke Apih Pejero pamit ya karena mau ikut Aseptariat Cahyadi bikin umpan. Dan Aseptariat Cahyadi pun check out 2 bungkus pelet bandul pengumpul iklan di warung kolam ini. Papau drivernya MH Mancing lagi wudhu mau sholat duhur. Pakai esen yang mana, Sep? Ini walang melan sama yang ini, yang varian baru nih, tenggiri sabun. Main keras, main lemah. Oh ini kalau dikasih keras kayaknya nyengat ya kalau yang ini, kalau dipakai galataban ikan mas. Kan itu buat lele, bisa emang? Nggak tahu lah, dicobain dulu ya. Asik. Cek. Kita tes tenggiri sabun buat mancing ikan mas. Bagus nggak? Kasih berapa tetes ya? Kalau ini buat galataban ikan mas di 1 aja lah. 1 tetes aja. Asli nggak 2? Asli, udah kenceng banget itu. Oh mantap. Nah, ini tes dulu 5 aja. Nggak ada yang kenceng-kenceng, ngebut nggak ada? Ntar gampang kalau soal ngencengin. 5 tetes walang melon. Sip. Setelah esennya ditetes ke masing-masing plastik, lalu Aseptariat Cahyadi pun dengan serta-merta menambahkan masing-masing 3 sendok tepung aci atau sagu ya. Dan acara selanjutnya adalah acara siraman ya, dimana tepung kanjinya tuh disiram pakai air 1 gelas kayak gini aja. 1 gelas minum kayaknya masih kurang nih, ditambahin seuprit kayak gini aja. Kalau ditanya takaran pastinya tuh bikin kayak gini tuh emang susah jelasinnya. Kayak gini mah ya bisanya dibikinnya karena jam terbang sama pengalaman aja lah. Nah ini nih penampakan esen yang walang melon. Kalau yang ini yang tenggiri sabun, baru aja di launching udah ada tuh yang palsu-palsunya di marketplace lain. Pusing, hati-hati ya kalau mau beli, jangan sampai dapetin yang palsu. Nah kalau umpan acinya udah setengah mateng tuh lalu dibegini-beginikan ya, lalu diikat seperti ini. Nah kalau udah diikat seperti ini, diemple-emple sebentar aja lalu dimasukin rebus sampai mateng. Nah kalau udah begitu lanjut ya rebus yang satunya lagi nih, yang tenggiri sabun ya. Sementara itu di tempat lain Apih Pejero pun sebelum melakukan aktivitas memancing ya melakukan pemanasan dulu supaya nanti aktivitas mancingnya itu berjalan dengan lancar. Dan tanpa disangka-sangka Aseptariat Cahyadi sudah datang dengan membawa umpan. Dan inilah baskom-baskom kehidupan yang siap untuk digunakan. Sementara Aseptariat Cahyadi mempersiapkan bandul pengumpul ikan, ini Apih Pejero tiada henti-hentinya chatting bersama janda. Dan buat yang komen-komen kemarin tuh yang nanya-nanya itu pelet bandulnya pelet bandul apa? Ini tuh pelet bandul 781 ya, biasanya di warung kolam atau di toko-toko pancing juga banyak. Oh iya, untuk umpan kanjinya ya setelah jadi itu jangan lupa direndam dulu pakai air kolam lah biar dingin umpannya, biar bisa digunakan. Oke, tahap selanjutnya Aseptariat Cahyadi mempersiapkan mata-mata kail yang akan digunakan. Setelah itu Apih Pejero pun menyodorkan jorannya untuk sesegera mungkin disetting ya supaya nanti enak-enak saat dipakai. Jadi kalau urusan preparing yang kayak gini tuh emang tugasnya Aseptariat Cahyadi. Kita sebagai personil MH Mancing sejati di sini harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing, tidak semata-mata dan sekonyong-konyong untuk menciptakan keselarasan. Tiba-tiba datanglah adik-adik kecil ini yang diantar ibunya untuk bersuap foto. Setelah kita menunggu hampir 1 jam lebih, akhirnya kita pun memutuskan untuk bergeser posisi mengganti kolam karena di kolam ini tuh nggak ada peserta yang datang. Pesertanya cuma ada 2 orang, MH Mancing dan yang satunya lagi. Masa kolam segede ini mau dipancingin sama 2 orang? Ya udah ganti kolam aja. Ini pengalaman baru kita sampai seperti
hari ini ya. Udah bikin umpan, setting joran, mancingnya malah nggak jadi, nggak ada peserta yang datang. Kita pun menjalin komunikasi dengan kolam-kolam lain ya, dan alhamdulillah nemu satu kolam yang nanti mulainya tuh jam 4 sore. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam menggunakan jalur tol, akhirnya kita sampai di kolam ini nih. Ini kolamnya lebih besar dari kolam yang tadi ya. Kita nyampe ke sini tuh sekitar jam 3 sore ya, masih ada waktu 1 jam sebelum mancing dimulai. Walau hobiku mahal, tetap enjoy tanpa hutang. Wih, mantap. Ada lagi nih, daripada mancing keributan lebih baik mancing ikan. Wah, mantap. Karena kita udah kelelahan banget, sampainya di kolam ini langsung pada makan nasi padang. Tapi berhubung Nicole masih dalam masa-masa pemulihan, jadi nggak boleh makan sembarangan. Ini dikasih bekal dari rumah sama istri. Dan inilah momen ketika pelet bandul kita tuh disita sama om kolam. Walaupun kita udah jelasin begini, tapi tetap aja peraturan kolam di sini nggak boleh bawa pelet bandul dari luar. Yes, kalau bagi kita hal seperti ini tuh nggak masalah, karena kita juga menjunjung tinggi dan menghargai aturan di setiap kolam ya. Dan kita pun check out lagi 2 bungkus pelet bandul pengumpul ikan di warung kolam ini. Dan untuk umpan kanjinya kayaknya masih bisa dipakai, jadi nggak usah bikin-bikin lagi. Setelah melakukan perdebatan dengan dirinya sendiri, akhirnya Asep Tariat Cahyadi memutuskan umpan yang pertama dipakai itu yang walang melon ya. Dapat lapak 3. Oke, di sini durasi mancingnya 5 jam ya, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Total peserta kali ini ada 22 lapak. Dan ya, waktu mancing pun resmi dinyatakan dimulai. Langsung aja lemparan pertama nih om. Jujur ya, setengah jam pertama tuh lambat banget, belum dapat ikan satupun. Padahal lapak lain tuh udah banyak yang dapat ikan babon 7 kilo up. Dalam situasi seperti itu, Apih Pejero pun mengecek kualitas wangi umpan walang melon. Menurut Apih Pejero, umpannya ini tuh kurang kenceng ya, karena Apih Pejero itu suka umpan yang tetesannya tuh kenceng-kenceng, sementara Asep Tariat Cahyadi biasa mulai dari lemah dulu. Dan inilah detik-detik kita disamperin sama om kolam yang tugasnya mengecek umpan ke setiap lapak pemancing ya, supaya tidak ada kecurangan di sini. Dan alhamdulillah nggak ada masalah di semua umpan yang MH Mancing gunakan. Dan ya, setelah sekitar 40 menitan kita baru strike 1 nih om. Kira-kira segede apa ya ikan yang naik kali ini? Langsung aja diserok sama Asep Tariat Cahyadi, dan ternyata ikannya tuh masih dapat ikan kecil, tapi nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi kayak gini nih cara ngecek wangi esen yang di umpannya tuh keluar nggak. Jadi dicewol dikit, lalu digerinyil di tangan, lalu diambuan ya ke hidung. Nah, seperti itu tuh bakal ketahuan wanginya keluar apa enggak. Dalam situasi strike yang mengkhawatirkan ini, Asep Tariat Cahyadi konflik batin. Dia pun memutuskan mengganti umpan untuk menggunakan umpan yang tenggiri sabun. Dan ya, ternyata analisanya tepat. Baru 1 kali lemparan umpan tenggiri sabun langsung dilahap ikan. Langsung ya. Dan kayaknya ini tuh disambar sama ikan yang size-nya lumayan deh tuh lihat. Langsung diserok sama Asep Tariat Cahyadi dan landing. Lalu Asep Tariat Cahyadi memasukkan ikan tersebut ke dalam kantong untuk dibawa ke pusat penimbangan ikan-ikan. Untungnya ada Papau, drivernya MH Mancing, yang bersedia mengangkat ikan ini ke pusat penimbangan ikan-ikan. Wih, strike lagi. Gimana, Pe? Tenggiri sabun padahal itu cuma 1 tetes dipakainya. Langsung. Ini buat di kolam Adipura, dipakai di warlock. Mantap ya, boleh Sep. Taruh lagi Sep. Nih, setetes tenggiri sabun. Kebiasaan Asep Tariat Cahyadi melakukan tindakan pemerasan terhadap kenepo. Ada nih. Mantep ya. Gimana Pi? Sedap ya. Sedap. Sedap ya. Terbukti ya Pi ya, tenggiri sabun bisa pakai mancing ikan mas ya. Mantap malah. Mantep malah. Kemarin kita coba tes lele di Bali, mantap neter. Nih kita coba pakai 1 tetes ini loh. Ini lagi nyuntik yang walang, nggak tahu nanti dipakai nggak tahu nggak. Kalau misalnya tenggiri sabunnya masih oke, itu nggak usah dipakai aja ya Sep ya. Iya. Tapi lihat aja situasi. Dan ya, setelah tadi bolak-balik ke pusat penimbangan ikan, nimbang ikan cuma 7 kilo, 8 kiloan, dan inilah ikan yang 9 kilonya. Lagi-lagi Papau yang membantu ke pusat penimbangan ikan-ikan. 9 kilo. Mantep Pi, 9 kilo Pi. Nominasi
kedua, Bos. Sebenarnya Nicholas tuh paling nggak mau bikin video part-partan, tapi ini durasinya lihat aja sendiri udah mau 10 menit ya. Please lah TikTok kalau bisa akun MH Mancing mah dikasih khusus bisa upload sampai 20 menitan. Oke, lanjut part 2 aja ya Om.